Aku dulu tuh kayak, kan aku baru bangun tidur gitu kan. Nah terus aku tuh dijagain sama nenek aku, mama aku di rumah sakit. Oke, kita hari ini ngobrol bareng bersama Meisya Nur Fadila. Oke, selamat datang Kak Meisya. Hari ini kesempatan yang kita lakukan untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng di tema hari ini, kisah ataupun cerita kisahku, gitu ya. Jadi nanti apa yang bisa kita bahas tentang pribadi dari sosok Meisya Nur Fadilah ini ya, gitu ya. Dan tentunya untuk bagi pemirsa bahwa ini Meisya ini tumbuh dewasa sampai hari ini juga sebagai salah satu anak binaan di Yayasan Mutiara Harapan yang memang cukup Allah lebih sayang ke orang tua dari salah satu orang tua dari Meisya, yaitu dari bapaknya yang sudah wafat, dengan statusnya Meisya hari ini sebagai yatim. Nah, untuk itu dengan perjuangannya sosok Meisya ini ternyata juga masih punya dua adik ya, satu perempuan, satu laki-laki. Dan sampai sejauh ini Meisya bersama keluarganya, bersama dua adiknya dan juga ibunya berjuang untuk melanjutkan kehidupannya tanpa hadirnya sosok ayah. Nah, untuk itu kita pengen bahas kupas apapun yang mungkin menarik di Meisya, yang nantinya ini menjadi sebuah inspirasi mungkin dari kisah cerita dari sosok Meisya. Oke, Kak Meisya, sehat? Alhamdulillah sehat. Kak Meisya sekarang duduk di bangku sekolah dasar ya. Nah, sekarang sudah mau persiapan nanti mau menjelang ulangan ya. Sekarang kelas 5 SD. Dan nanti persiapan ulangan untuk naik ke kelas tingkat kelas 6 ya. Oke. Kak Meisya, kalau dia pengen coba sekilas, pengen tahu Kak Meisya ini siapa sih, sehingga pemirsa dan juga siapapun yang melihat kegiatan pada ngobrol bareng hari ini tahu Meisya ini siapa, cerita singkatnya nanti ya. Tadi mungkin sekilas sudah disampaikan, memang hidup dengan ibu dan juga dua adiknya. Nah, untuk itu boleh sedikit ataupun disimpulkan perkenalan dari Meisya, boleh silahkan Kak Meisya. Assalamualaikum, nama aku Meisya Nur Fadila. Waalaikumsalam. Umur 11 tahun, kelas 5. Oke. Untuk background lainnya yang mungkin bisa diketahui oleh pemirsa dimanapun. Dari tadi Kak Meisya ini sekarang hidup dengan ibu dan juga dua adiknya. Nah, boleh diceritakan background dari keluarganya Kak Meisya? Aku waktu kecil tuh kayak, aku di Lampung. Oke. Oh, berarti berasal dari Lampung ya? Iya. Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Aku tinggal di Lampung yang pas itu. Terus aku kesini merantau ya, ke Bekasi ya. Nah, bersama seluruh keluarga, ayah, ibu, sama dua adik ya. Iya. Oke. Masih ingat di usia berapa sih pada saat di Lampung dulu Kak? Nggak tahu. Oh, udah lupa ya, jadi memang masih kecil ya. Dan juga untuk adiknya sendiri pada saat itu masih kecil-kecil juga ya? Iya. Sudah sekolah dulu di sana? Sudah TK. Oh, TK. Iya. Oke, berarti TK tinggal di Lampung. Nah,
mungkin cerita sedikit juga yang mungkin masih ingat di memori dari Kak Misha ini, dulu saat pindah ataupun merantau di Bekasi, masih ingat nggak sih tahun berapa pada saat itu? Kurang tahu deh Kak. Oh, kurang tahu ya. Ya mungkin di tahun 2016-an, 17 kali ya? Iya. Nah, oke. Berarti lahir di tahun berapa Kak Misha? Tahun 2012. Oke, tahun 2012. TK, terus kemudian bersama keluarga, tentunya nggak cuma asal hanya merantau, mau ngapain sih kita gitu ya. Iya. Mungkin dari keluarga ya pasti pengen mencari sesuatu yang mungkin ada nilai untuk mencari rezeki keluarga gitu ya. Nah, pada saat itu yang tadi juga salah satunya memori dari Mesha sendiri, dulu sempat masih tinggal bersama ayah dan itu ayah berpulang di usia ataupun seingat Mesha di momen itu masih nggak terbayang sama ayahnya. Masih sih Kak. Nah, cerita sedikit boleh backgroundnya ayahnya dulu. Kok dulu tuh kayak, kan aku baru bangun tidur gitu kan. Nah terus aku tuh dijagain sama nenek aku, mama aku di rumah sakit. Oh, berarti Kak Mesha ini satu keluarga di sini juga diantaranya ada nenek di sini ya? Iya, nenek dari bapak. Oke, nenek dari bapak. Oke, Nah terus aku nanya, mama sama bapak kemana? Kata nenek di rumah sakit. Oke, berarti di kejadian saat ayah sebelum meninggal itu dapat kabar dari nenek ya? Iya. Dapat kabar dari nenek, posisinya memang dari bangun tidur, kemudian menanyakan ayahnya sama ibunya, infonya di rumah sakit. Ingat nggak pas di rumah sakitnya di mana? Di ini, Satria Medika. Oke, masih ingat Satria Medika. Terus hal lainnya yang tadi dilanjutkan, cerita saat tahu kalau di rumah sakit, seingatnya apa lagi? Terus ya nggak terlalu ingat. Nggak terlalu ingat. Kemudian, oke, juga backgroundnya tadi, Kak Mesha berarti ayah ibunya dan adik-adiknya juga tinggal merantau ke Bekasi, dan di sini juga ada diantaranya nenek atau orang tua dari bapak ya, berarti ya. Tinggalnya di sini pada saat itu Kak. Tinggalnya apakah nenek ada punya rumah di Bekasi? Punya dulu, tapi sekarang dijual Kak. Oke, dijual, terus habis itu hidup tinggal selama di Bekasi sendiri? Enggak, sama anak yang pertamanya. Oke. Statusnya berarti si nenek atau orang tuanya bapak ini dulu punya rumah ya? Iya. Terus habis itu dijual, terus kemudian melanjutkan kehidupan di keluarga, tinggal dengan kediamannya sewa atau kontrak ya? Kontrak ya, oke. Berarti tadi sekilas sebelum kepergiannya ayah atau bapak ini tahu informasi bahwa bapak posisinya sama ibu ada di rumah sakit. Iya. Nah, tapi tahu nggak sih di rumah sakit itu maksudnya, yang sakit bapak atau yang sakit ibu, tahu nggak? Enggak. Nggak tahu juga ya. Nah, terus kejadian selanjutnya, next yang terjadi masih yang diingat tadi memorinya apa lagi? Pasca kan tadi udah oke, di rumah sakit. Sebelum di rumah sakit tuh paginya tuh bapak masih olahraga gitu kan. Iya. Pokoknya masih olahraga. Berarti kejadiannya itu posisinya apa? Siang, sore? Pas saat tahu di rumah sakit, bangun tidur di posisi apa itu pas saat itu? Kayaknya pagi. Oh, pagi malah. Oh, memang Subuh gitu kan. oh, subuh. Tahu nggak kenapa bapak dulu meninggalnya? Karena apa ya, kan ada truk. Nah, bapak tuh pengen belok, truknya malah lurus. Jadi kepalanya bocor. Oke. Ini apa namanya? Aspal. Besi. Oh, besi. Iya. Oh, berarti kecelakaan ya pokoknya ya. Ini berarti terjadi kecelakaan bapak tadi mungkin Iya. dengan bawa kendaraan motor, ternyata ya ada insiden dengan truk ya tadi ya. Nah, kemudian
momen ini berarti kalau Mesya ini tadi ingatnya bangun tidur sekitaran pagi lah atau subuh ya, berarti posisi kejadiannya malam. Iya. Ya, gitu ya. Kejadian malam dan itu mengakibatkan dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit yang terjadi saat tadi juga sampai proses Bapak tahu sudah nggak ada, dari rumah sakit masih ingat seperti apa dulu? Enggak. Oh, nggak ingat ya? Oke. Tapi proses kayak pemakaman Bapak juga tahu nggak prosesnya? Ingat nggak? Udah lama banget, Udah. udah 6 tahun yang lalu. Berarti nggak tahu lah ya. Yang tentunya juga berarti masih kelas, sudah sekolah belum nggak? Belum ya? Sudah masuk sekolah SD belum sih? Belum ya berarti ya kayaknya ya. Oke. Ya, dengan perjuangannya berarti sampai sejauh ini hidup bersama ibu dan kedua adiknya. Nah, kemudian tadi juga ada sosok nenek. Nah, nenek dari orang tua dari Bapak ini masih ada? Masih. Dan tinggalnya apa masih di seputar ngontrak atau sewa di Bekasi atau di mana? Iya, Masih. Kak. Oh, masih di kontrak juga. Bareng sama Salwa, Kak, tapi nenek itu di pojok, Salwa paling depan. Oke, berarti Salwa ini salah satu juga anak binaan di Yayasan Mutiara Harapan dan juga tidak jauh tempat tinggalnya yang memang sama ya, sewa atau kontrak di sebuah rumah petak ya, 3 petak ya kontrakannya, 3 petak ya, 3 petak yang nggak berjauh tempat tinggalnya dengan Mesya dan keluarga. Nah, ini juga ada cerita sedikit juga ya Kak ya. Pada saat itu mungkin kalau nggak lupa Kak Rudi sekitar 2019 itu Mesya dengan 2 adik beserta ibu kenal ataupun bergabung menjadi salah satu atau bagian di Yayasan Mutiara Harapan dan menjadi anak binaan di Yayasan Mutiara Harapan. Dan di era itu juga pada saat Yayasan Mutiara Harapan di 2019 mendirikan asrama atau istana ya. Peran dari Yayasan Mutiara Harapan memberikan dukungan untuk tinggal di asrama ataupun istana ya. Iya. Nah, berarti dari 2019 berarti pada saat itu baru masuk sekolah SD ya? Kelas 1. Oke. Baru masuk kelas 1 juga tidak lama setelah tinggal di istana ataupun asrama. Yang itu lokasinya juga tidak jauh dari area sekretariat Yayasan Mutiara Harapan. Nah, dulu ada cerita juga saat tinggal di istana ataupun asrama di Yayasan Mutiara Harapan sendiri dari 2019 sampai tahun berapa ya Kak? Hampir 1 tahun ada? Kayaknya ada. Ada ya, sekitaran 2000. Sampai naik kelas nggak sekolahnya berarti? Kurang tahu deh, Kak. Lupa ya? Masih terbayang memorinya juga pada saat itu tinggal di asrama, kegiatan-kegiatannya bersama beberapa teman-teman yang ada di sana, yang masih teringat memorinya, yang diingat saat tinggal di istana atau asrama gimana? Apa ya itu? Kayak seru aja gitu kan di sana. Nah, oke. Ada hal-hal lain yang mungkin masih ingat nih pas saat tinggal di istana atau asrama. Karena juga mungkin juga pemirsa dimanapun berada, jadi Mesya dan keluarga ini sempat tinggal di asrama ataupun istana Mutiara Harapan. Nah, memang di saat itu ya notabene bagaimana Mutiara Harapan memperjuangkan supaya satu keluarga hidup dengan kondisi yang layak. Nah, namun memang berselang sekitar lebih kurang 1 tahun tinggal di istana ataupun asrama, akhirnya mungkin sosok ibu dari Mesya yang mungkin punya niatan ingin tinggal dengan keluarganya sendiri, yang memang itu kembali memutuskan dengan mungkin ngontrak ya atau sewa di satu rumah gitu tadi, yang mungkin ukurannya 3 petak, mungkin ada ruang tamu, kamar dan juga kamar mandi. Nah, tadi ya memorinya yang paling masih diingat selain mungkin seru bersama teman-teman yang lain, apa Kak? Yang masih kebayang, masih ingat? Apa ya? Apa itu? Nggak tahu sih, Kak. Karena memang
istana itu, asrama ini kan berseberangan dengan kolam renang. Iya. Nah, mungkin yang menjadi keseruan anak-anak pada saat itu ya ke kolam renang dekat. Main ke kolam renang dekat gitu ya. Jadi nggak jauh, memang berseberangan dengan kolam renang. Jadinya ya mungkin salah satu hal yang dilakukan anak-anak ketika weekend atau liburan ya nggak jauh-jauh liburannya, jadi berenang gitu ya. Nah, oke. Di sini masuk sesi mungkin ada pertanyaan yang nantinya sederhana, terlepas dari nanti sejauh dari Kak Misha bisa menjawab seperti apa ya gitu ya pertanyaan-pertanyaannya. Ini kalau membahas bicara dalam kehidupan di lingkungannya, berarti areanya kontrakan yang sekarang tinggal ini di perkampungan ya? Iya. Kayak di perkampungan, terus mungkin lingkungan di sekolah, keluarga. Bicara Misha yang memang masih dalam kategori anak-anak ya. Nah, pada saat yang dihadapi sekarang ini, Misha tadi ya di lingkungan di kontrakan, yang mungkin areanya perkampungan ya, terus kemudian di sekolah ataupun di keluarga itu sendiri. Nah, kira-kira Kak Misha yang memang sosok ibu yang tinggal bersama ya, karena memang bapak sudah tidak ada, ini bicara kalau untuk Kak Misha sendiri sebagai anak-anak ataupun sebagai anak, ini selalu ini nggak sih Kak? Misalkan punya pendapat ini, itu selalu didengar dan juga dihargai nggak? Kalau contohnya di keluarga dulu deh sama ibu. Aku biasanya didengar, biasanya juga enggak. Oke, jadi tergantung ya. Jadi Ya. tapi ada peran ibu yang memang percaya ya kepada Misha ketika memberikan pendapat ya. Oh, ibu panggilnya ibu, mama. Mama. Oke, mama. Kayaknya ini deh gini. Jadi ada sebuah kegiatan yang memang dirasa mungkin ada pendapat yang berbeda ya, ibu dan juga Misha yang karena memang sosok anak yang paling dewasa di keluarga. Itu ya mungkin pernah didengar, pernah juga memang tidak ya. Jadi tergantung keputusannya juga dari mamahnya ya. Nah, kemudian juga kalau dari lingkungan sekolah, pernah nggak misalkan punya sebuah pendapat baik dari teman-teman ataupun dari guru gitu, jadi punya ide atau punya pendapat kayak gitu? Iya, aku pernah punya pendapat Itu berkenan apa tuh biasanya Kak? dari kayak apa ya, mengerjakan tugas gitu. Oke. Tapi kata dia sendiri-sendiri aja. Oke. Ada gambarannya pada saat di sekolah punya pendapat ataupun punya ide dalam ruang lingkupnya belajar gitu ya maksudnya. Iya. Nah, ini pengennya dari Kak Misha sendiri pada saat itu bareng-bareng atau seperti apa? Bareng-bareng. Ternyata saat itu ya katakanlah ini dari teman apa guru? Teman. Oh, dari teman-teman. Kalau dari teman-teman sendiri ya mungkin ada sesuatu yang memang tadi ya mungkin belum terlalu didengar ataupun dihargai pendapatnya. Nah, kalau untuk dari sosok guru gimana pada saat punya pendapat apapun itu? Oh, guru memberikan, oh iya ya, terus menghargai pendapatnya Kak Misha ya? Pernah? Enggak. Oh, belum ya. Oke, kalau dari lingkungannya di tempat tinggalnya, di kontrakan, ada nggak? Pernah sih Kak. Pernah ya. Tapi kalau ini dari sisi pertanyaan tadi, jadi Misha ini saat ini yang masuk di usia di bangku sekolah dasar. Bagi Kak Misha ini, pendapatnya Kak Misha lebih mendominasi ataupun lebih sering didengar dan dihargai atau sebaliknya? Kalau dari pendapatnya Kak Misha yang, saya lebih banyak ini sih, ya nggak terlalu mendengar sih ataupun nggak menghargai, atau saya pokoknya dihargai lah, pokoknya saya, dan juga mungkin punya ide, punya pendapat itu didengar. Nah, Iya. lebih mendominasi yang mana? Yang keduanya. Yang didengar ya? Iya. Oke. Jadi bukan berarti dari kapasitas anak-anak ya ini Kak ya. Jadi kapasitas anak-anak ini
bukan yang juga pendapatnya itu apa ya, kamu anak-anak deh gitu, enggak ya, tapi lebih pasti ada yang percaya bahwa pada saat seusia dari Meisya ini juga bisa memberikan sebuah ide, sebuah gagasan, sebuah pendapat sehingga didengar dan juga dihargai gitu ya. Contohnya, mohon maaf, di satu kelas ada berapa siswa? 42. Oke, 42. Pasti dong ada yang ya katakanlah ada yang pintar, ada yang enggak. Iya. Oke. Nah, kalau menurut Kak Meisya sendiri, secara lingkungan di sekolah ini ada tidak sih ya mungkin lingkungan di sekolah ini yang benar-benar kamu jangan main sama saya, kamu nggak pinter. Nah, ada nggak yang kayak gitu? Atau sebaliknya, semuanya tidak ada apa ya yang membuat stigma ataupun perbedaan bahwa ya pokoknya main aja bareng. Iya. Jadi gimana? Jadi nggak ada yang ini sih kan, toleransi semua. Oke, berarti tidak ada sisi perbedaan ya. Ya terlepas dari tadi mungkin ada yang ya mohon maaf ya, mungkin kan ada ya sosok anak yang Ais ini pelajaran nggak bisa nggak nyantol bahasanya, nggak nyangkut ya gitu ya, nggak ada yang bisa ditangkap gini, akhirnya dikucilkan, akhirnya ya maaf mungkin dibully gitu. Tapi pernah nggak sih nemuin hal, contohnya Meisya aja sendiri, bagian dari kalau dibilang ada sebuah kekurangan, apa tuh? Biasanya namanya juga anak-anak pasti kan ada ledek-ledekan ya Kak ya. Nah lihat, apalagi ini menyangkut contohnya background dari keluarga kami, saya mungkin sudah nggak punya bapak, kayak gitu. Pernah nggak? Pernah. Itu aku dikata-katain ya yatim gitu kan. Itu di saat kelas berapa? Kelas 5. Di kelas 5 sekarang ini. Teman satu kelas atau itu berbeda kelasnya? Yang ya sama sih Kak. Satu kelas. Iya. Oke. Hanya mungkin poinnya itu berlaku satu kali atau hampir sering? Satu kali doang. Satu kali. Oke, berarti ya mungkin nggak terlepas dari memang kondisi anak-anak ya. Tapi kalau untuk menyikapi yang kayak gitu tadi Kak, kalau iya tadi karena kan sosok bagian dari bully ya, ketika mungkin sekedar hanya diledek. Nah, kalau dari Kak Meisya sendiri menyikapinya gimana kalau tadi ada temennya kayak gitu? Aku bilang ke guru sih Kak. Oke, melaporkan ya. Jadi tindakan yang ya dianggap kurang baik sehingga ya mungkin jadi sebuah tindakan yang bagus lah, maksudnya kayak bukan berarti diledek kesel kemudian main pukul atau gimana gitu ya, tapi kembali ke ya sudah dilaporkan saja bahwa ada perilaku yang kurang baik dari temannya. Oke. Kemudian ini bicara hari ini Meisya berarti gen apa ya? Mungkin kan eranya memang Gen Z ya gitu. Jadi generasi Gen Z saat ini nggak lepas dari teknologi dong gitu. Banyak hal teknologi yang hari ini apalagi sudah ketanam juga di antaranya di anak-anak atau di Kak Meisya nih. Bicara teknologi, penggunaan teknologi apa ya? Bagi Kak Meisya sendiri kan pasti juga bagian dari contohnya penggunaan telepon genggam atau handphone gitu ya. Pasti tidak ketinggalan lah ya dengan hal teknologi yang hari ini sudah cukup modern gitu. Nah, bagi kami sendiri ketika sosok anak-anak yang memang penggunaan contohnya gadget atau handphone atau telepon genggam. Nah, ini bagi Meisya sebuah dampak yang positif atau banyak yang negatif ya? Banyak yang negatif. Oh gitu. Satu aja. Dari sisi apa berarti? Kan nonton YouTube ada yang kayak pura-pura gitu Kak. Pura-pura? Parah. Oh parah. Ini berkenaan dengan ini ya, berarti penyalahgunaan teknologi ataupun tadi ya handphone ini ya. Tapi peran dari mamahnya atau orang tua dari Meisya berkenaan dengan hal penggunaan contohnya tadi ya gadget atau handphone gimana? Sikap dari orang tua ini boleh
tapi dengan ketentuan harus sesuai dengan penggunaan yang baik maksudnya. Apakah ada seperti itu dari ibu atau mama saat menggunakan gadget atau handphone? Ini Kak, apa namanya, jarang megang. Oke, berarti malah kondisi Kak Mesya jarang lah ya menggunakan ataupun pegang sebuah gadget atau, karena memang sebenarnya prinsipnya kan gadget dimunculkan ini kalau secara sederhananya kan memang untuk komunikasi ya Kak ya, untuk komunikasi, untuk menghubungi. Ya memang secara saat ini modern ini kan juga banyak aplikasi-aplikasi yang ada dalam handphone, hingga tadi salah satunya Kak Mesya yang mempunyai pendapatnya ya, dampaknya banyak positif atau negatif. Ternyata lebih banyak yang negatifnya. Oke. Karena memang satu momen ya penggunaannya berarti tidak dalam pantauan orang tua gitu. Terus juga tidak izin biasanya Kak, gitu ya. Contohnya, oh ada HP ibu nih, HP mama nih, pegang tanpa izin gitu ya. Kalau emang tujuannya itu tadi baik, bisa gitu ya, mah izin ya mau pinjam handphonenya atau HP-nya. Buat apa? Ini ada tugas dari sekolah, untuk mencari referensi dari tugas-tugas lah, apapun lah ya, mungkin dari Google, mungkin dari YouTube gitu kan ya. Hal seperti itu oke lah ya, baik lah ya. Oke, di hal teknologi tadi ya mungkin pendapatnya masing-masing ya. Kalau untuk dari Kak Mesya tadi kondisinya ya cukup kurang baiknya ya, karena emang mungkin tidak dalam pantauan. Nah kemudian di sisi kesehatan ini Kak, dari kesehatan yang tentunya juga anak-anak juga menjadi sebuah peran penting banget ya, kesehatan baik mungkin di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga. Pernah nggak edukasi tentang kesehatan itu Kak? Belum pernah. Kalau di sekolah belum pernah ya. Jadi kayak misalkan larangan ya, mungkin semasa COVID kemarin ya, contohnya mungkin ya, kalau di saat itu ya momentum lah ya, momentum bahwa benar-benar semuanya harus menjaga. Tapi dari sekolah pada saat itu benar-benar juga ada ya tahapan-tahapan untuk larangan-larangan sekolah pada saat itu kan ya. Ya. Nah, berarti tentunya di sisi kesehatan yang sifatnya ini kesehatan dalam jasmaninya. Nah, ini kalau bicara kesehatan dalam sisi rohaninya atau mental, banyak hal tadi ya yang memang bicara, kalau tadi ada sebuah bullying di sekolah, itu kan bagian dari mentalnya yang diserang, kesehatan mentalnya. Nah, hal seperti itu dari keluarga deh, pernah nggak dari mama atau dari ibu ini yang memang ketika menyikapi yang seperti tadi itu ada nggak pernah diajak ngobrol atau dikasih Mesya, mama kasih tahu gitu, mungkin ya itu belum pernah yang memang diberikan semangat, pokoknya nggak usah pedulikan teman-temannya kayak gini itu, pernah nggak? Pernah. Oh itu pernah. Oke, berarti setidaknya dari peran mental dari anak-anak ini yang dari orang tua juga ikut ya untuk memberitahu. Nah kemudian bicara tentang pentingnya juga ini kesehatan tubuh juga dan juga gizi. Nah kalau ini bicara jasmaninya juga, sejauh ini Mesya dan keluarga dari pola makan dulu deh. Kalau dari pola makan sendiri bagaimana? Terjaga atau aduh Kak, ya makanya saya emang agak nggak kekontrol nih, mungkin sehari cuma 2 kali atau gimana? Enggak, aku malah misalkan bangun tidur udah makan, terus siang, sore, sama malam. 4 kali malah ya? Oke, masa pertumbuhan ya. Oke, baik dari Mesya dan juga adik-adik dan keluarganya juga sama? Atau ini nih adiknya agak susah nih, kayak gitu, ada nggak untuk makan? Ada. Yang adik, yang cewek apa yang cowok ini? Kadang-kadang Mia, kadang-kadang Izin juga. Oke, berarti di antaranya dua-duanya juga ya agak kadang susah ya. Nah, yang pasti ya hari ini
Nah, Mesya hadir di sini tentunya juga salah satu sebuah nilai penting dari kesehatan tubuh ini ya, juga ada sebuah nilai gizinya yang memang jangan sampai juga makannya pilih-pilih. Yang pertama, kalau namanya orang tua itu memberikan sebuah apa ya, rasa syukurnya dengan keberkahan makanan ya, berarti ya harus dihabiskan makanannya dari mama yang dimasak, terus juga sayur dan segala macam ya. Latihan biasanya aduh susah banget makan sayur gitu, karena kan nilai gizinya juga di situ banyak gitu ya. Jadi mulai dari Mesya dan mungkin nanti dari adik-adiknya juga mengikuti gitu ya. Jadi pentingnya juga masalah kesehatan dan juga gizi. Nah, ini juga dalam hal kegiatan, tentunya kegiatan sosial yang memang hari ini salah satunya sudah tergabung. Jadi Mesya hari ini sudah tergabung di sebuah kegiatan sosial yang ada di Yayasan Mutiara Harapan. Nah, sejauh ini kalau menurut Kak Mesya, kegiatan di Yayasan Mutiara Harapan seperti apa menggambarkannya? Kayak pokoknya di yayasan tuh seru Kak, nggak ada yang ngebully. Terus ada juga yang ngata-ngatain sama orang tua sih. Oke, jadi tetap keterlibatan di kegiatan sosial yang ada di Yayasan Mutiara Harapan ini pun juga ya ada saja ya, karena memang diantaranya teman-teman yang notabene hampir sama juga ya, yang mohon maaf mungkin tadi ya, mungkin juga bapaknya sudah nggak ada juga yang ibunya juga nggak ada, bapak ibunya sudah nggak ada juga yang ya dulu pernah ada dan sekarang masih ada tapi pisah. Dengan apa itu? Mungkin sebuah perceraian di keluarganya, jadi ada broken home ya. Jadi keluarganya, bapaknya sudah tinggal di mana, terus kemudian temannya ini yang sama mungkin di Yayasan Mutiara Harapan ini juga tinggal sama ibunya, jadi yang mungkin memang sebuah dampak gitu Kak ya. Dampaknya kalau keluarga yang contohnya pisah itu juga menjadi beban gitu ya di anak-anaknya tadi. Ini kembali kemana tadi, kesehatan mentalnya tadi ya intinya. Tapi sejauh ini dengan adanya di Yayasan Mutiara Harapan menjadi sebuah apa ya, mengisi sebuah kegiatan sosial yang katakan tadi seru ya Kak ya, seru. Terus sisi lainnya dari Yayasan Mutiara Harapan sendiri menurut kami siapa? Pada baik-baik sih Kak. Dari siapanya? Dari Kak Rudi. Oh, dari pengurusnya ya, dari kakak-kakaknya ya. Intinya baik Mesya dan beberapa teman-teman yang hari ini tergabung di kegiatan sosial di Yayasan Mutiara Harapan ini sebenarnya ya kalau Kak Rudi anggap dan juga kakak yang lain itu yang memang selaku pengurus di Yayasan Mutiara Harapan sebenarnya menganggap ya Kak Mesya ini keluarganya Kak Rudi sekarang gitu. Jadi bagaimana menyikapi dengan hadirnya tergabung di sebuah keluarga di Yayasan Mutiara Harapan ini supaya ada muncul ke rasa kekeluargaannya gitu ya. Terus kalau ini bicara pembahasan tentang keberagaman dan tentunya kan banyak di Indonesia ini, tahu berapa agama? Boleh disebutkan? Islam. Oke. Kristen, oke. Hindu. Oke. Buddha. Oke. Sama Katolik. Ya. Konghucu. Nah, jadi ya mungkin sekitar 6 ya, atau mungkin lebih bahkan, cuman memang secara globalnya ya yang diketahui tadi 6 agama. Nah, ada nggak sih di sekolah aja misalkan di lingkungannya Kak Mesya ini ada yang mungkin beda agama, ada nggak? Ada di sekelas. Oh, sekelas. Berapa banyak? 2. Agama apa, tahu nggak? Kayaknya Kristen Protestan. Ini tentunya ditemui ya pasti. Kemudian di sekolah tadi ternyata ada temannya 2, laki-laki dan juga perempuan yang memang beragama non-muslim. Nah, kalau menurut Mesya sendiri sejauh ini secara kebutuhan toleransinya di sekolah bagaimana Kak? Teman-teman ini maksudnya apakah menghargai teman-temannya tadi yang non-muslim,
atau memang si teman-temannya ini benar-benar tadi mungkin salah satunya yang tadi kayak bullying ya, dikucilkan, salah satunya beda itu tadi ya, berbeda. Enggak, sejauh ini yang ditemuin gimana? Enggak sih, kan nggak. Main bareng, Ya. main bareng. Kalau dari sisi pada saat guru juga mungkin menjelaskan, kalau pas lagi pelajaran agama itu gimana? Agama dia tuh kayak disuruh menggambar atau apa gitu kan di dalam juga. Oke. Berarti tidak ada pelajaran yang menjurus ke pelajarannya agamanya temannya ini ya? Berarti tadi apa ya? Ya mengisi kegiatan ya selama teman-teman diajarkan ajaran pelajaran agama Islam. Temannya ini tadi yang berdua dikasih mungkin tugas atau apa ya, gambar atau apa kayak gitu. Sejauh ini ya, itu dari kelas 1 teman itu atau pindahan? Dari kelas 1 sih. Dari kelas 1. Oke, baik, ini yang terakhir ya. Apa yang dilakukan Mesya pada saat ada orang tidak suka terhadap Kak Mesya nih? Jadi pertanyaannya, apa yang dilakukan ketika saat Kak Mesya ini ada salah satu atau mungkin beberapa orang yang ternyata nggak suka nih terhadap Kak Mesya nih? Yang dilakukan apa kalau menurut Kak Mesya? Kayak yang pas kemarin aku juga digituin sih, tapi aku langsung bilang, Bu Guru, Bu, aku di kelompok didiemin. Terus kata Bu Guru, siapa orangnya? Nah, ini di lingkungan sekolah? Iya. Oke. Terus dibilangin kata Bu Guru, jangan kayak gitu, nggak boleh ngediemin. Emang kenapa? Dianya duluan, kata gitulah, saya nggak punya salah apa-apa. Ya. Digituin. Jadi berarti di lingkungan sekolah terjadi. Nah, ketika ini juga masih pertanyaan yang sama, yang dilakukan Kak Mesya apa ketika orang itu nggak suka tapi nggak punya alasan? Contohnya Kak Rudi nih, Kak Rudi nggak suka nih sama Mesya. Loh, emang kenapa? Ya nggak ada alasannya. Nah, kira-kira apa nih yang dilakukan Kak Mesya kalau kayak gitu, ketemu yang seperti itu? Ya diam aja sih Kak, daripada dianya ngomel nggak jelas. Oke, jadi ini juga untuk closing juga di pertanyaan terakhir ini, ada sebuah pelajaran ya dari pertanyaan yang tadi disampaikan perihal berbicara ketika diri kita ada yang memang tentunya orang tahu-tahu ya, intinya pokoknya nggak suka aja dengan nggak tahu alasan jelasnya apa, nggak sukanya kenapa, saya punya salah apa, intinya gitu ya. Nah, maka ini ada mungkin sebuah motivasi gitu ya Kak, bahwa ketika kita juga menjadi pribadi ataupun sosok seorang yang katakanlah kita nggak tahu bahwa dimanapun kita berada, satu hal yang harus dipelajari bahwa kita berusaha untuk menjadi orang baik, gitu yang pertama, gitu ya. Maka ketika orang nggak suka kepada kita, ya kita belajar saya menjadi orang yang baik dulu, kemudian berusaha untuk menjadi pribadi yang baik. Tentunya ada hal, kenapa sih? Karena orang mungkin di lingkungan keluarga, di lingkungan tempat tinggal, di lingkungan sekolah, atau mungkin bahkan sedunia ini gitu ya, belum tentu orang-orang tersebut suka dengan kita. Nah, maka kita perlu melakukan tindakan menjadi pribadi yang baik, berbuat kebaikan, kemudian juga berperilaku baik kepada siapapun. Terlepas dari ada di antaranya orang yang nggak suka dengan alasan yang nggak jelas, gitu ya. Yang pertama harus menjadi orang yang baik dulu. Nah, itu yang mungkin bisa disampaikan untuk memberikan motivasi ke Kak Mesya hari ini, dan juga perjuangannya yang tadi juga sekilas di luar dalam sesi kegiatan obrolan ini menanyakan kondisi keluarganya ya. Tentunya terlepas dari selesai ataupun sudah tidak lagi tinggal bersama keluarga di istana atau asrama Yayasan Mutiara Harapan, maka tinggal dikontrakan, keperjuangan sosok ibu yang hari ini dia mencari nafkah untuk
Mesya dan juga adik-adik, gitu ya. Ini juga menjadi motivasi buat siapapun yang melihat video ini, bahwa bukan bahwa hari ini keadaan kita yang seperti ini kemudian kita menjadi pribadi yang malah membuat masyarakat menilai kita kurang baik. Maka kita lakukan tadi prinsipnya menjadi pribadi yang baik, menjadi orang yang baik aja, gitu ya. Orang mau kesel kita, ya kita berusaha untuk baik, gitu ya. Karena tidak semua orang juga suka dengan kita. Oke, terima kasih. Itu mungkin sekedar obrolan singkat dari Mesya Nur Fadilah yang hari ini bisa ngobrol bareng. Dan nantinya episode ini akan berlanjut dengan teman-teman ataupun anak-anak binaan di Yayasan Mutiara Harapan untuk memperkenalkan siapa sosok mereka-mereka yang nantinya ditunggu untuk video selanjutnya. Untuk itu kami pamit undur diri. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.